Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jajak Pelala. Pada hari Minggu ini, pada siang hari ini di tanggal 21 Juli 2024, hari ini merupakan dibukanya jalur Lembah Anai yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang atau sebaliknya. Pada hari ini akan dibuka. Dan saat ini kita sedang melakukan perjalanan menuju ke kawasan Lembah Anai. Baik, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, mohon support atau dukungannya dengan cara menekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Jalur yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang atau sebaliknya sudah lama ditutup ya teman-teman. Lebih kurang hampir 3 bulan atau 2 bulan lebih, karena terdampak bencana alam banjir bandang atau Galodo pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu. Jadi saat ini akan diresmikan dan mungkin saja tadi pagi sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Mahyildi. Selama ditutupnya jalur Lembah Anai ini, arus lalu lintas diarahkan ke arah Malala, Kabupaten Agam. Jadi di sana kalau melihat kondisi jalannya memang agak sedikit rawan, karena di sana penuh dengan tanjakan, turunan maupun tikungan yang ada sebagian di beberapa titik boleh bilang masih sempit. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada atau menuju ke terminal. Jadi terminal yang ada di Kota Madya Padang Panjang ini ada di depan atau sebelah kiri saya ini nanti teman-teman. Nah, sudah terlihat salah satu unit bus NPM yang merupakan bus kebanggaan Ranah Minang dengan trayek Padang Medan. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke lokasi, kami sholat zuhur dulu di masjid yang ada di Kota Madya Padang Panjang, dan setelah sholat nanti baru akan dilanjutkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Lembah Anai. Jadi pada siang hari ini sudah mulai terlihat beberapa kendaraan yang sedang menuju ke arah Lembah Anai atau mungkin saja ke arah Kota Padang. Pada beberapa titik jalur yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang ini sudah dilakukan pengaspalan ya teman-teman, dan kesempatan juga sebenarnya bagi pihak terkait dalam melakukan perbaikan jalan. Nah, kita sudah sampai di Tugu Semen Padang dan barusan berpapasan dengan bus ALH yang menuju ke arah Sumatera Utara. Untuk saat ini kondisi jalanan sudah mulai terlihat macet ini ya teman-teman, dan mungkin saja terkendala pada titik yang mengalami longsor atau terbannya bahu jalan.
Bentar lagi kita akan sampai di titik pertama yang mengalami kerusakan. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah titik pertama kerusakan jalan menjelang Gapura, perbatasan antara Kota Madya Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Alat-alat berat masih berada di lokasi karena sebenarnya perbaikan jalan yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya sebenarnya belum rampung total 100%. Mungkin karena beberapa pertimbangan makanya jalur Lembahana ini dibuka pada tanggal 21 Juli ini. Di sepanjang jalan ini teman-teman masih terlihat material dalam perbaikan jalan atau bahu jalan. Jadi belum terlihat rampung 100%. Dan ini bisa dilihat juga rangka besi yang sudah dirangkai yang nantinya akan dicor. Dan ini adalah pembatas bahu jalan. Para pekerja masih terlihat melakukan aktivitasnya ya teman-teman. Dan ada juga bagian yang sudah ditutupi atau ditimbun tanah pada bahu jalan. Oke teman-teman, akan kita lanjutkan terus ke arah air terjun Lembah Anai. Seperti apa kondisinya di saat pertama kali dibuka. Setelah 2 bulan lebih jalan ini ditutup total. Dan sebentar lagi kita akan sampai pada titik kedua ya teman-teman. Nah ini dia sudah terlihat beberapa alat berat masih standby di lokasi. Dan ini adalah titik kedua kalau sekiranya kita bertolak dari Bukit Tinggi menuju ke arah Padang. Jadi materialnya masih ada yang terlihat dan belum sepenuhnya terpasang pada bahu jalan. Nah ini jalannya yang boleh dibilang cukup parah ini ya teman-teman. Ini jatuh atau longsornya waktu itu cukup tinggi ini. Nah ini bahu jalan yang habis sebagian ketika banjir bandang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024, dimana pada saat itu memang luar biasa memakan korban jiwa, kalau tidak salah sekitar 50-an orang. Kita doakan semoga yang meninggal husnul khotimah, diberikan tempat sebaik-baiknya di sisi Sang Pencipta. Beberapa saat lagi kita akan sampai di turunan Singgalangkaryang teman-teman. Dan selama 2,5 bulan lamanya para penghuni ini ada di sebelah kiri depan saya ini ya teman-teman. Ada seekor monyet yang sedang makan buah pepaya. Jadi selama 2 bulanan mereka jarang dikasih para pengendara makanan. Dan biasanya di sepanjang jalanan ini ada monyet dan ada juga kera. Oke teman-teman, kita sudah mulai menuruni tanjakan atau turunan Singgalangkaryang. Jadi bagi para pengendara sepeda motor, silahkan gunakan masker karena debunya juga cukup lumayan bertebaran. Jadi buat kesehatan, alangkah lebih baiknya menggunakan masker jika melintas di kawasan jalur Lembah Anai.
Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai pada titik ketiga. Jalanannya rusak ketika banjir bandang melanda jalur Lembah Anai. Dan di sini sudah mulai kelihatan macet. Dan ada petugas yang berjaga di sini. Dan di sebelah kiri masih terlihat juga para pekerja sedang melakukan aktivitas guna mempercepat proses perbaikan jalan lintas yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang ataupun sebaliknya. Dan begitu juga dengan alat berat masih terlihat beroperasi di sini. Pada spot atau titik ini alat-alat berat masih terlihat banyak beroperasi di sini ya teman-teman. Dan pemasangan pasak bumi pun masih ada yang belum terpasang. Jadi pasak buminya dipasang pada bagian sisi dari sungai ini ya teman-teman. Karena apabila kembali terjadi banjir bandang, maka jalan ini tidak akan mengalami kerusakan yang cukup parah nantinya. Dan bisa teman-teman lihat kemacetan pada siang hari ini bisa dilihat, dan macetnya ini cukup panjang, sepertinya sampai ke dekat jembatan di mana posisi jalan pernah sempat terputus. Untuk sementara waktu jalanan ini dibatasi buat pengendara karena hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 6. Jadi untuk truk atau kendaraan besar untuk sementara waktu mungkin belum diizinkan untuk melintas di jalur atau kawasan Lembah Anai ini. Nah, beginilah penampakan kondisi sungai saat ini setelah dilakukan normalisasi. Jadi pada sungai ini sudah dilakukan normalisasi. Kondisinya pada hari Minggu, kira-kira seperti inilah ya teman-teman. Kita ambil jalur kiri saja sampai ke ujung sana. Mudah-mudahan tidak terlalu lama menunggu, karena kita tujuannya sampai ke Lembah Anai. Lihat kondisi pada hari pertama dibukanya jalur Lembah Anai. Waduh, macet lagi nih teman-teman. Sepertinya kita tunggu saja dulu. Di sebelah kiri bisa dilihat ini teman-teman, ada alat kren yang masih beroperasi. Nah, di bawah jembatan rel kereta api inilah kemarin jalan yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang atau Padang Bukit Tinggi mengalami kerusakan yang cukup parah teman-teman. Jadi badan jalannya ini sempat terputus total karena tergerus aliran banjir bandang. Dan di sebelah kiri saya ini dulunya ada tempat pemandian objek wisata Matu Aiya, pemandian Matu Aiya. Dan di bawah Matu Aiya ini dulunya ada kawasan Megamendung.
Jadi untuk saat ini pada bagian bahu jalannya ini sudah ditimbun, dan penimbunannya ini cukup lebar ya teman-teman, bisa teman-teman lihat cukup luas penimbunannya. Untuk kedepannya kita tidak bisa menyampaikan informasi ya teman-teman, nantinya kawasan ini digunakan atau diperuntukkan seperti apa. Apakah nantinya digunakan kembali sebagai tempat pemandian, apakah nanti akan dibangun warung-warung saja di sepanjang aliran sungai ini. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa ke depannya. Ini dia teman-teman kawasan Megamendung. Jadi kita sudah berada di depan kawasan Megamendung dan masih terlihat sisa-sisa dari pemandian dulunya. Jadi ketika banjir bandang terjadi, tidak semua bangunan juga yang disapu oleh banjir bandang. Jadi masih menyisakan beberapa bangunan yang masih terlihat baik-baik saja. Puing-puing kerusakan bangunan pemandian masih bisa terlihat ya teman-teman. Sudah 2 bulan lebih berlalu dan puing-puingnya masih terlihat dan belum dilakukan pembersihan. Kedepannya kita tidak tahu kawasan ini akan difungsikan seperti apa. Apakah nanti dijadikan tempat pemandian atau yang lain. Perjalanan kita untuk sementara waktu terhenti dulu ya teman-teman, karena di depan sedang ada perbaikan jalan, yaitu pengaspalan pada badan jalan. Nanti kita akan lanjutkan kembali perjalanan menuju ke arah depan sana, dan sebentar lagi kita memang akan sampai pada kawasan air terjun Lembah Anai. Oke teman-teman, jalanan sudah bisa dilalui kembali, dan titik terakhir perjalanan kita pada hari ini nantinya terpusat di sekitaran kawasan air terjun Lembah Anai. Di sebelah kiri ada rumah makan Mangguang ya teman-teman. Pada hari ini belum beroperasi. Jadi sudah 2 bulan lebih ini rumah makannya ditutup. Dan ini ada musola yang pada bulan Mei yang lalu pernah diterjang banjir bandang. Alhamdulillah kondisinya tidak terlalu rusak parah. Dan dari sini sudah mulai terlihat Masjid Al-Hakim. Jadi masjid ini berada di sekitaran kawasan objek wisata air terjun Lembah Anai. Dan di sebelah masjid ini ke bawahnya sedikit itu dulu ada kafe Sakapa. Jadi kafenya sudah hilang karena terseret arus banjir bandang. Jadi saat ini kondisi jalanan bisa teman-teman lihat macetnya lumayan panjang. Jadi sepertinya sampai ke kawasan Lembah Anai masih macet. Nah ini dia teman-teman. Dulu di sebelah kiri ini adalah kafe Sakapa. Jadi kafe yang berada di pinggiran sungai,
karena luar biasa dahsyatnya banjir bandang, maka kafe tersebut terseret hingga habis. Ini dia air terjun Lembah Anai ya teman-teman. Ternyata macetnya cukup panjang ini teman-teman. Kita coba lihat di sebelah kiri, apakah rumah makan Syukur sudah beroperasi apa belum. Jadi di dekat sekitaran air terjun Lembah Anai ini ada juga rumah makan. Jadi jika teman-teman berada atau bermain ke sini, tidak perlu risau kemana akan mencari makan. Jadi ada 2 rumah makan yang ada di sini. Ternyata rumah makan Syukur pada hari pertama dibukanya jalur Lembah Anai sudah mulai beroperasi ya teman-teman. Jadi sudah mulai terlihat para pengendara, sudah ada yang mulai singgah untuk makan siang. Ini ada ikonnya Kabupaten Tanah Datar. Jadi di tikungan ini ada juga yang menjual pergedel ya teman-teman, pergedel jagung. Jadi sejak dulu pun sudah ada dijual. Oke teman-teman, demikian dulu liputan kita melihat arus lalu lintas atau kondisi Lembah Anai di hari pertama dibuka. Tetap nantikan video-video lainnya dari channel Jejak Palala. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan ditekan tanda subscribe-nya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Oke teman-teman, sampai jumpa, see you next video.